Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TB Azka Mubarak dari Prodi Hukum Keluarga STAI Darun Najah. Asal saya dari Pelabuhan Ratu. Dan saya akan membuat sebuah video atau tugas sosiologi hukum Islam tentang stratifikasi sosial untuk memenuhi tugas sosiologi hukum Islam. Oke, yang pertama, definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu berasal dari kiasan yang menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat manusia pada umumnya. Jadi stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan partisi. Jadi stratifikasi sosial itu adalah perbedaan yang ada di dalam warga masyarakat. Jadi ada kayak yang ada yang sebutan si kaya dan si miskin, ada yang anak pejabat, anak orang gak punya. Itu adalah stratifikasi sosial. Menurut Petirim Sorokin itu bahwa stratifikasi sosial itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat. Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah, ya, yang tadi disebutkan. Jadi ada kelas tingkat atas, ada tingkat bawah gitu. Yang tingkat atas itu orang-orang kaya dan orang-orang punya, dan tingkat bawah adalah orang yang pas-pasan. Menurut Sujono Sukanto, terdapat dua hipotesis mengenai penegakan hukum. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosialnya, makin sedikit hukum yang mengaturnya. Kenapa orang yang lebih kaya, yang lebih punya jabatan, lebih susah mendapatkan hukum yang mengaturnya? Karena dia punya segalanya untuk membayar lah, ibaratnya membayar semuanya. Kalau dia punya masalah bisa dengan cepat diselesaikan dengan uang, karena dia mempunyai kekuasaan. Sedangkan semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial, maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan itu sudah terjadi di negara kita, dan itu real. Tidak sudah menyaksikannya. Yang miskin susah mendapat keadilan, dibedakan haknya dengan si kaya. Si kaya begitu mudahnya dapat keadilan, mempergunakan hukum supaya dia. Tetapi yang si miskin banyak hak-haknya yang dilanggar karena si kaya hak-haknya yang dilanggar karena dia kelas stratifikasinya rendah. Selanjutnya, faktor terjadinya stratifikasi sosial itu bahwa terjadinya stratifikasi sosial karena adanya sesuatu yang dibanggakan oleh setiap orang atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan terjadi pada masyarakat yang paling sederhana. Stratifikasi sosial pun dapat terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat, juga dapat dibentuk dengan sengaja dalam rangka usaha manusia mengejar cita-cita sesama. Jadi tingkatan di masyarakat itu terjadi karena jadi banyak sesuatu setiap manusia itu mempunyai sesuatu yang dibanggakan. Oh, inilah hasil saya. Oh, kamu miskin, kenapa tidak seperti saya? Oh, saya kaya, saya mempunyai kebanggaan tersendiri. Kamu beda sama saya gitu.
Dan banyak juga yang sederhana pun yang sombong ada. Itu ibaratnya kayak sombong lah gitu. Servis sosial itu orang-orang yang membedakan suatu perbedaan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur stratifikasi sosial. Yang pertama ada kedudukan. Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang dalam masyarakat. Orang yang memiliki status sosial tinggi akan dimakan yang lebih tinggi pula. Yang lebih rendah dan akan dikembalikan yang lebih rendah pula. Yang pertama itu tadi faktor kedudukan gitu. Dia itu tinggi kedudukannya. Anak pejabat, anak DPR, terus orang kaya, itu tinggi kedudukannya. Anak pengacara, anak hakim kan, pastinya dia lebih mendapat porsi keadilan untuk dia tuh lebih tinggi gitu dibandingkan orang yang biasa-biasa saja, orang miskin, orang fakir di luar sana. Pastilah yang lain juga tidak akan banyak memandang terhadap mereka. Yang kedua, peranan sosial. Peranan sosial itu adalah suatu perbuatan seorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki. Seorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan sesuai dengan. Oleh karena itu, peranan juga didefinisikan sebagai sekumpulan harapan yang terencana seorang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dengan singkat, peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan status dalam masyarakat. Selanjutnya, pengaruh stratifikasi sosial terhadap fungsi hukum. Pengaruh stratifikasi sosial terhadap fungsi hukum yang mana masyarakat dalam realitanya memiliki lapisan-lapisan di dalamnya. Terdapat masyarakat lapisan atau yang ditempati oleh orang-orang kaya dan terpandang, maka masyarakat lapisan bawah ditempati masyarakat miskin. Jadi hal tersebut tidak dapat dihilangkan. Hukum berusaha menghilangkan perbedaan ini dengan mengusung asas equality for the law, artinya bahwa kedudukan setiap orang itu adalah sama di hadapan hukum, tidak memandang yang kaya dan tidak memandang yang miskin. Sebenarnya hukum itu untuk menyamaratakan hukuman, mau yang kaya mau yang miskin itu hukumannya sama. Kalau dia mencuri dihukum dengan hukuman mencuri, kalau dia membunuh dihukum dengan hukuman membunuh. Tetapi kejadian sekarang ini banyak hukum itu yang dibeli sama orang-orang yang punya uang. Hukum itu bisa diperjualbelikan. Harusnya dia jadi tersangka malah jadi bebas, dan yang tidak bersalah menjadi salah. Karena bukan hukumnya yang cacat begitu, tapi orangnya gitu yang mengutak-ngatik hukum. Karena hukum buatan manusia itu ya begitulah, kalau pasti ada kelemahan-kelemahan. Oke, cukup sekian dari saya pembahasan tentang stratifikasi sosial saya untuk memenuhi tugas saya, dan semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.